sebuah desa kecil bernama Desa Busa yang terletak di wilayah East Blue. Nggak jauh dari desa itu ada sebuah tempat berbahaya. Tempat itu dinamakan Gunung Kolubo. Cuma orang-orang kuatlah yang dapat bertahan di sana. Wait, tapi beda halnya dengan seorang kakek satu ini yang gak asing lagi bagi kalian. Mungkin kalian semua udah tahu siapa kakek ini. Namanya Monkey the Gap. Kakek ini sedikit agak lain. Bukannya membawa cucunya ke tempat yang aman, dia malah membawa paksa cucunya si bocil bandel alias Lupi ini ke sana dengan tujuan dititipin, dirawat di rumah bandit gunung di sana. Tapi ketika di perjalanan, kakek Gap ngedumel soal hubungan pertemanan Lupi dengan Sengs. Gara-gara Sengs, Lupi jadi termotivasi pengen banget jadi bajak laut kuat kayak Sengs. Alasan kenapa kakek Gap membawa paksa Lupi pindah karena dirinya merasa bersalah. Udah nempatin Lupi di desa Fusa sebelumnya, sehingga Lupi sama Seng bertemu dan saling mengenal. Mentang-mentang bocil satu ini udah makan buah iblis, dia ngomong semaunya, pengen jadi raja bajak laut lah, jadi kuat kayak Seng lah. Terus ngotot tuh ngamuk-ngamuk lawan kakeknya. Memang babi yang gue nih. Nah, selain itu, si kakek juga punya alasan lain, yang mana sebelumnya ada si S yang lebih duluan di sana. Ditambah lagi, dia pengen kedua cucunya agar menjadi pejabat di Wakanda. Salah! Maksudnya kakek Gap pengen kedua cucunya agar menjadi angkatan laut terhebat, terkuat di dunia dengan cara bertahan hidup di tempat berbahaya. Sesampainya kakek Gap membawa Lupi ke tempat tujuannya, yaitu di rumah bandit gunung. Di sana bos bandit gunung itu namanya Dadan, sama dua anak buah andalannya namanya Dogra sama Magra. Mereka bertiga terkejut dengan kedatangannya. Maksud kedatangan kakek Gap yaitu meminta mereka buat ngerawat Lupi, sekalian ngenalin kalau bocil bandel satu ini adalah cucunya. Sontak mereka pun terkejut lagi mendengar hal itu. Karena bocil sebelumnya aja alias si S udah bikin mereka kewalahan merawatnya. Ditambah bocil satu ini, baru tambah pusing. Para bandit itu mencoba menolak permintaan kakek Gap, namun kakek Gap ngancem mereka sambil bercanda kalau mereka nggak mau ngerawat cucu-cucunya, mereka bakal ditangkap karena pernah melakukan tindakan kriminal. Sementara itu Lupi yang asik lari-larian nggak bisa diem, tiba-tiba diludahin sama si S. Lupi yang lagi dibikin kesel sama si S, untungnya kakek Gap datang. Di sini mereka berdua belum saling kenal. Kakek Gap mencoba ngenalin S ke Lupi dari segi umur. S 3 tahun lebih tua dari Lupi. Umur S 10 tahun, umur Lupi 7 tahun. Lantas, kakek Gap yang sibuk banyak urusan gak bisa lama-lama. Langsung nanya aja tuh berapa biaya tagihan merawat S dan Lupi. Tanpa basa-basi, kakek Gap pun langsung membayarnya, lalu pergi. Lupi yang lagi nyari si S. Ketika di dalam, kocaknya Lupi malah mau dirampok sama para anak buah bos Dadan yang lainnya yang nggak tahu. Akhirnya Dogra ngasih tahu mereka kalau Lupi itu cucunya Gap. Sontak mereka pun kaget. Sehabis itu bos Dadan ngajakin makan-makan. Daging lezat pun tersajikan. Yang lain makan enak. Lupi makan cuma diberi porsi nasi sedikit sama air minum. Lupi lantas meminta nambah, tapi bos Dadan malah kesel sambil nakut-nakutin Lupi. Kalau di sini tuh sarang keluarga bandit gunung tahu yang kejam, dan kalau Lupi mau makan enak juga harus jadi babu. Dalam artian mau mengerjakan pekerjaan baik sama buruk di tempat ini demi makan enak kayak si S tuh. Lupi juga nggak boleh menceritakan masalah ini pada kakeknya. Lupi harus melakukannya sendiri. Niat sih mau bikin Lupi nangis, nggak betah. Tapi bagi bocil kematian satu ini nggak ngaruh bos, belum seberapa. Karena Lupi sebelumnya aja udah terbiasa dididik keras, bahkan dilempar ke hutan bertahan hidup di sana. Lupi yang berkata ingin jadi raja bajak laut, mendengar hal itu S langsung pergi keluar. Bos Dadan yang ngamuk-ngamuk ke Lupi, bukannya mendengarkan perkataan bos Dadan. Bocil satu ini nggak bisa diatur malah pergi mengejar si S keluar. Lupi yang mengejar S, yang mau pergi berburu, yang tadinya kesel ke S karena Lupi fans berat Sengs, teringat Seng yang dijahati tapi nggak ngebales. Dia juga ngelakuin itu dengan maafin S sambil meminta S jadi temennya. S yang nggak mau Lupi mengejarnya, dengan kuatnya menendang pohon sampai tumbang bejir dan otak tendangannya. Sehingga pohon-pohon itu mengenai Lupi. Sehabis itu S meneruskan perjalanannya. Ketika itu S berjalan menyeberangi jembatan. S terkejut rupa-rupanya Lupi masih terus mengejarnya.
Nah di sini si Luffy kira si Es mendekat mau join pertemanan tuh. Nggak taunya nggak gitu cok. Malah si Luffy dijatuhin ke jurang tuh. Oh my god! Sore menjelang maghrib, Es yang pulang habis berburu membawa banyak hasil tangkapannya. Ketika itu Es ditanya Dogra sama Magra, "Kemana Luffy? Bukannya Luffy bersamamu?" Es malah ngejawabnya nggak tahu. Malam harinya Dogra sama Magra memantau nungguin Luffy balik ke rumah. Mereka berdua yang khawatir berpikir kalau Garp tahu Luffy mati, nyawa mereka bakal terancam. Karena Luffy nggak balik-balik, mereka berdua ngedatengin Bos Dadan yang lagi teler. Sambil ingetin kalau mereka kehilangan Luffy, Garp bakal membunuh mereka semua. Tapi di sini Bos Dadan nggak peduli mau mati apa enggak juga. Ngapain harus repot-repot nyariin bocil bandel itu? Sementara Es yang lagi mandi melamun, teringat ocehan-ocehan orang yang ngolok-ngolok bapaknya, yaitu Goldie Roger. Ocehan yang bikin muak dirinya. Padahal bapaknya aja udah lama meninggoy. Sampai-sampai dampaknya kena juga tuh ke si Es. Sampai disumpahin meninggoy juga dia. Ditambah lagi ketika si Es selesai mandi, dia nggak denger lagi ocehan-ocehan kayak gitu. Yang ngomongnya si Bos Dadan lagi sama anak buahnya. Usut punya usut sih. Rupanya si Bos Dadan takut nih, khawatir pemerintah dunia tahu kalau si Es anaknya Roger, bisa-bisa nyawa terancam. Hari-hari terus berlalu. 1 minggu kemudian, saat malam hari ketika para bandit pules-pulesnya tidur, mereka terganggu suara anjing yang menggonggong berisik di luar. Dogra mencoba melihat keluar, sontak kaget melihat Luffy yang nampaknya masih hidup, sembari ngebangunin Bos Dadan sama yang lain. Bos Dadan yang ketika itu juga terkejut terheran-heran melihat bocil kematian satu ini masih hidup. Wajar sih, Luffy masih hidup. Udah biasa dididik keras di hutan. Ditambah Luffy udah makan buah iblis. Ya setidaknya mereka sedikit khawatir ke si Luffy. Lalu Bos Dadan menyuruhnya tidur karena besok Luffy harus bekerja di rumahnya. Baru juga pulang ke rumah dengan selamat, udah disuruh kerja lagi besok. Padahal keesokannya Luffy masih nggak mau menyerah mengejar Es demi menjadikannya teman. Di sela itu Bos Dadan ngamuk-ngamuk karena Luffy nggak mau menyelesaikan kerjaannya. Bocil ini malah pergi ngeledek. Luffy berusaha mengejar Es. Saat itu hampir aja jadi santapan buaya-buaya lapar. Oh my god! Hari-hari berikutnya pun Luffy masih mengejar Es. Ya walaupun membahayakan dirinya demi jadi temannya Es. Yang mengejar hampir tertimpa bebatuan longsor, hampir dimakan ular besar. Intinya tempat-tempat berbahaya lah. Tapi Luffy selalu ketinggalan si Es. Singkat cerita 1 bulan lewat sampai 2 bulan, Luffy nggak peduli mau itu hujan ataupun badai angin. Luffy masih kokoh pada pendiriannya demi menjadi temannya si Es. Sampai-sampai Bos Dadan aja yang ngamuk-ngamuk terus sebelumnya males nyuruh-nyuruh si Luffy lagi. Ketika itu Bos Dadan sama 2 anak buahnya ngomongin si Luffy, apa Luffy nggak kapok dapat banyak luka. Sampai Bos Dadan akhirnya ngerasa khawatir ke Luffy. Ya walaupun malu-malu di hadapan anak buahnya. Di sini Luffy yang masih bertekad mengejar Es demi jadi temannya. Es yang nggak habis pikir ini si bocil Luffy ngotot bedah pengen jadi temennya. Sampai-sampai Luffy hampir diterkam macan besar, paling berbahaya, paling ditakutin di hutan ini. Di sini hati Es sedikit tergerak, khawatir ke Luffy. Sempat berniat mau menolongnya. Ya walaupun itu berbahaya, untungnya nggak tahu dari mana ada beruang besar muncul. Ya walaupun beruang itu langsung ciut sih, mundur. Tapi di sela itu Luffy berhasil kabur. Nampaknya dari kejauhan si Es sedikit tersenyum melihat Luffy selamat. Petualangan Luffy mengejar Es pun berlanjut sampai ke ujung hutan. Luffy yang tertinggal jauh dari Es menemukan sebuah tempat yang asing bagi Luffy. Tapi Es udah masuk duluan ke sana. Nah, Es yang udah berada di sana nampaknya dia bakal siap-siap melancarkan aksinya, yaitu merampok. Terlihat Es lagi mantau orang yang lagi membawa sebuah harta lewat di depannya. Nggak lama kemudian sampailah Luffy ke tempat si Es berada. Luffy terkejut melihat tempat ini. Dijelaskan kalau tempat ini adalah bagian selatan dari Gunung Kolubo, tempat yang dipenuhi imbunan sampah berasap. Semua yang terbuang berada di tempat ini dan tentu saja mereka orang-orang terbuang hidup di tempat ini. Tempat liar di mana kekuatan hukum enggak berlaku. Penyakit dan kejahatan merajalela di tempat ini. Luffy mencari Es di tempat ini dengan berteriak manggil-manggil namanya ke sana kemari. Sementara di waktu yang sama Es lagi baku hantam melawan kedua orang yang udah dipantaunya dari tadi. Hingga Es berhasil mengalahkan dan merampas uangnya.
Diperlihatkan orang-orang yang lagi nyariin harta karun di tempat ini buat dijual. Lalu salah satu orang di sana menemukan kalung berlian dan orang itu memperlihatkannya di hadapan publik. Ini membuat orang-orang jadi memperebutkannya. Setelah mencari Es ke sana kemari, akhirnya Luffy melihat si Es yang sedang berlari keluar dari Great Terminal dan masuk ke dalam hutan. Setelah Es berhasil merampas uang milik kedua orang tadi, Es membawanya ke dalam hutan yang berada di antara Gunung Kolubo dan Great Terminal. Nah, di sana Es bertemu kenalannya, bocil seumuran yang penampilannya ala pesulap. Namanya adalah Sabo, seorang bocah yang tinggal di Great Terminal. Seperti yang si Es sudah lakuin sebelumnya, ngerampas harta. Sabo juga sama, dia mendapatkan hasil rampasannya seperti Es. Milik si Es lebih banyak dibandingkan milik Sabo. Sabo terkejut melihatnya. Es menjelaskan kalau dirinya merampas uang itu dari seorang kurir di tempat pintu masuk. Sabo merasa kalah terus dari Es. Namun si Es itu biasa-biasa aja. Mau menang mau kalah, dia lebih memperdulikan kerja keras keberhasilan dalam mengumpulkan harta yang mereka berdua kumpulkan selama genap 5 tahun. Dan di pohon inilah mereka menyimpannya. Es dan Sabo sudah kenal lama karena Es sudah sering mengunjungi Great Terminal dan mereka kenal di sana karena mereka mempunyai mimpi yang sama, yaitu untuk meninggalkan East Blue dan pergi ke tempat yang tak pernah seorang pun bayangkan. Lalu mereka berdua itu bikin kesepakatan ngumpulin harta berupa uang buat beli kapal bajak laut. Untuk mengamankan harta dari orang lain, Es menyuruh Sabo untuk menutup pintu kotak di pohon itu sambil membicarakan kapal bajak laut. Lalu secara tiba-tiba si bocil Luffy datang mengagetkan mereka berdua dan membuat mereka berdua kesel hingga mereka langsung turun untuk memukulnya. Oh my god! Es dan Sabo pun mengikat Luffy ke pohon. Sabo baru tahu kalau dia Luffy, tapi Sabo hanya tahu nama Luffy dari Es. Soalnya Es sering menceritakan tentang Luffy kepada Sabo. Alasannya karena Luffy sangat mengganggu Es. Es dan Sabo marah pada Luffy, tapi si Luffy ini malah tertawa. Es nggak nyangka kalau Luffy berhasil mengikutinya, padahal jalannya sulit untuk dilewati. Sabo emosi pada Luffy saat Luffy mengajaknya menjadi temannya. Kejadian kayak gini sih seharusnya nggak terjadi kalau Es ngedengerin apa yang Sabo bilang sebelumnya. Karena Luffy telah mengetahui rahasia dari mereka berdua, Es dan Sabo bingung mau diapain si Luffy ini. Karena jika dia menceritakan rahasia mereka pada orang lain, berakhirlah sudah. Dalam keadaan begini, Luffy masih cengar-cengir. Es dan Sabo yang melihatnya terbesit sebuah ide buruk, yaitu membunuh Luffy. Namun mereka nggak sanggup melakukannya dikarenakan mereka belum pernah sama sekali membunuh. Luffy mendengar kalau dirinya mau dibunuh. Luffy langsung nangis kenceng sembari memohon untuk tidak membunuhnya. Karena berisik terlalu kenceng suara tangisan si Luffy, Sabo menutup mulut si Luffy. Lalu Es menyuruh Sabo untuk segera membunuhnya. Akan tetapi Sabo malah menyuruh balik si Es. Mereka berdua bingung apa yang harus dilakuin. Lalu Luffy dengan bodohnya malah mengatakan kelemahan untuk membunuhnya, yaitu melemparkan dirinya ke dalam air sembari menangis kencang. Aduh, bodoh. Itu membuat Sabo heran kenapa dia malah memberitahunya. Tapi Es sudah tahu akan terjadi begitu karena udah tahu kalau bocil Luffy ini bodoh orangnya. Teriakan si Luffy terlalu kencang hingga membuat orang lain mendengarnya. Ya, itu bener aja. Ada yang ngedenger suara teriakan si Luffy. Es dan Sabo pun panik, gercep buat ngelepasin si Luffy lalu pergi bersembunyi. Karena khawatir juga orang lain akan menemukan uang yang disimpannya. Kebetulan yang mendengar suara teriakan dari si Luffy itu adalah orang yang sama yang telah Es rampas uangnya. Rupanya dia adalah bawahan dari Porsemi, anggota bajak laut Blue Jam. Orang ini nggak sendiri, ia ditemani atasannya yaitu Porsemi. Mereka sedang mencari Es karena telah merampas uang miliknya. Es tidak tahu kalau orang yang dirampasnya adalah kurir dari bajak laut Blue Jam. Es salah langkah karena seharusnya Es tidak mengambil uang mereka. Ketika melihat Porsemi, Sabo menceritakan kengerian orang bernama Porsemi itu. Sabo dan Es ketakutan kepadanya. Namun dalam keadaan begini, si Luffy dengan bodohnya malah nyamperin si Porsemi ke sana. Waduh, bodoh. Oh my god! Ya, tertangkaplah jadinya. Ada bocil karet emang gak ngotak. Udah gitu pada saat tertangkap bodohnya lagi, si bocil Luffy ini malah memanggil-manggil nama si Es di hadapan mereka. Alhasil, ya mereka pun jadi bertanya tentang Es padanya. Es pun auto kesel lah jadinya.
Porsiemi nyeritain masalah Es pada si Luffy dan menanyakan di mana uang yang ditaruh si Es. Es dan Sabo pun panik karena khawatir rahasia mereka berdua akan dibocorin si Luffy. Namun si bocil karet random ini tiba-tiba diem. Dia mencoba membohongi Porsiemi. Tapi anehnya bocil karet ini nggak bisa berbohong. Cara ngebohonginnya itu loh sangat jelas, kelihatan banget. Karena Luffy nggak mau ngasih tahu, ya hasil dibawa lah jadinya si Luffy ini sama mereka. Mengetahui Luffy dibawa sama mereka, Es dan Sabo pun semakin dibuat panik kebingungan apa yang harus mereka lakukan. Di sini Luffy dibawa ke sebuah gubuk rongsokan di Great Terminal untuk diinterogasi. Luffy dipaksa untuk membocorin rahasia Es dan Sabo oleh Porsiemi. Karena Luffy menolak mengatakannya, Porsiemi lalu memukulnya menggunakan palu yang ukurannya gede banget. Tapi bohong. Namun itu nggak ngaruh ke Luffy. Dikarenakan si Luffy pengguna buah iblis karet. Setelah tahu kalau Luffy pengguna buah iblis, Porsiemi pun menyuruh bawaannya untuk mengambil sarung tangan berduri miliknya. Porsiemi yang udah habis kesabarannya karena kecapean mukulin si Luffy dari tadi, ketika itu berusaha menembas si Luffy menggunakan pedang. Untungnya di waktu yang pas Es dan Sabo lari sekuat tenaga dengan membantu seketika mendobrak masuk. Es mencoba menyerang Porsiemi, sayangnya kewalahan. Untungnya Sabo membantu menyerang dari belakang. Di sini Es meminta Sabo menolong melepaskan si Luffy dengan melawan para kroco, sedangkan dia berusaha menahan Porsiemi. Sabo yang ketika itu sudah melepaskan Luffy, tinggal membawanya pergi saja. Sayangnya si Es menyuruh Sabo pergi duluan, karena Es punya pendirian sekalinya berhadapan dengan musuh, tidak akan pernah lari. Lantas Sabo mengingatkan kalau Porsiemi bukanlah berandalan biasa. Sontak Porsiemi mendengar hal itu merasa sombong, meminta Es dan Sabo segera mengembalikan uang milik bos belujamnya, sambil mengajukan pedang ke Es. Mendengar permintaan bacot itu, Es langsung menolak sambil menangkis pedangnya, karena menurut Es, dirinya dan Sabo bisa menggunakan uang itu untuk tujuan yang lebih baik daripada berandalan itu. Karena Sabo setia kawan, apalagi ini menyangkut uang untuk tujuan mereka berdua. Mau nggak mau Sabo ikut join baku hantam melawan Porsiemi. Porsiemi awalnya meremehkan, karena ngerasa gampang cuma lawan bocil-bocil doang, sampai ngomong kalau dia kalah bakalan berhenti jadi bajak laut. Sombong sekali. Mendengar bacotan nggak bermanfaat itu, dua bocil yang diremehin itu makin bertekad kuat mengalahkannya. Selepas selesai baku hantam malam harinya, wah, nampaknya Porsiemi udah dikalahkan dua bocil yang dia remehkan tadi. Kapten Belujam yang datang karena mendengar Porsiemi Kapten Belujam yang datang karena mendengar Porsiemi anggotanya dikalahkan seorang bocil, merasa sangat muak melihat Porsiemi, sebab malu-maluin kru bajak lautnya, lantas membunuhnya. Kapten Belujam yang gak mau melepaskan uangnya begitu saja, memerintahkan para bawahan lainnya segera membawa kembali uangnya. Setelah itu Shin berpindah ke tiga bocil yang berhasil pergi dengan selamat. Di sini Sabo mengingatkan kalau bos Belujam sama anggota-anggotanya nggak bakal maafin mereka, malah bakal mengincar mereka. Karena udah bikin masalah, Luffy yang udah berhasil diselamatkan menangis-nangis terus sampai kenceng, karena dia hampir mati sebelumnya. Nah, karena Luffy nangis berisik, Es memarahinya, menyuruh Luffy diem, karena Es nggak suka lihat laki cengeng. Luffy yang dibilang cengeng seketika langsung diem berhenti nangis tuh, sambil berkata terima kasih sudah menyelamatkannya, tapi terus nangis lagi sambil ditahan. Es yang penasaran kenapa Luffy sebelumnya nggak mau bocorin rahasia tempat uang itu berada, padahal dia disiksa habis-habisan. Alasannya karena kalau Luffy ngebocorin rahasianya, Es nggak bakal mau jadi temennya. Nah, mendengar Luffy ngomong kayak gitu lagi, Es makin penasaran kenapa si Luffy ngotot banget pengen jadi temennya, padahal Es selalu berusaha menghalangi Luffy sampai berkali-kali nggak kehitung. Ya, alasannya karena sekarang ini Luffy nggak punya siapa-siapa yang bisa dipercaya. Mau kembali ke desa Pusa lagi, Luffy nggak bisa. Ditambah sekarang Luffy tinggal sama para bandit gunung yang dibencinya. Maka dari itu kalau Luffy nggak mengikuti Es, Luffy bakal sendirian. Karena menurutnya sendirian itu lebih menyakitkan dari rasa sakit yang dia terima ini. Sampai ketika Es nanya di mana orang tua Luffy,
Ya, yang Luffy tahu dia cuma punya kakek saja. Itu pun sibuk nggak selalu ada. Intinya tetap sendirian. Karena Luffy ngomong kayak gitu, Ace jadi teringat lagi kejadian sebelumnya saat ketika sendirian, di mana orang-orang yang masih membenci ayahnya ngebacot ngehina-hina di depan Ace kalau anak yang terlahir dari Roger adalah anak iblis dan harus segera dibunuh. Nah, lantas jika Luffy mau Ace tetap hidup dan jadi temennya, Luffy nggak boleh jadi anak manja yang cengeng nangis terus-terusan. Karena hal itu Luffy yang sekarang umurnya 7 tahun bertekad nggak bakal cengeng lagi dan akan menjadi kuat saat berumur 10 tahun. Apalagi dia juga udah janji ke Shanks. Lanjut, di sini Sabo yang merasa risih. Dia yakin karena sehabis kejadian sebelumnya, kelompok Blue Jam pasti akan mengincar mereka bertiga. Apalagi Sabo udah lama tinggal di hutan ini. Dia yakin mereka berada tidak jauh dari hutan ini. Apa jadinya kalau pas dia lagi tidur kepulesan, ditemukan terus diserang kelompok Blue Jam? Bisa gawat. Maka dari itu Sabo meminta bantuan Ace dan Luffy, membawanya tinggal di rumah bandit gunung. Setelah itu keesokan paginya di rumah bandit gunung, trio bocil yang sudah ada di sana lagi pada tidur. Ketika itu Bos Dadan sama para bawahannya terkejut melihat ada bocil yang nggak dikenal ikut tidur bareng Ace sama Luffy. Kok bisa nambah satu bocil lagi? Karena cerewet berisiknya Bos Dadan membangunkan trio bocil itu. Bos Dadan yang penasaran ke Sabo menanyakan siapa bocil ini. Sabo lalu ngenalin diri sambil berbicara, so asik lah ke Bos Dadan. Nah, padahal saat Bos Dadan pasti ini bocil pasti mau tinggal di sini. Sabo malah jawab cengengesan sambil kentut-kentut. Waduh, gak sopan bocil biadab. Gimana nggak kesel Bos Dadan? Gara-gara tingkah kurang ajar Sabo. Rupanya Bos Dadan juga pernah dengar kabar tentang Sabo si bocil kurang ajar ini. Ya walaupun Bos Dadan kesel, tapi karena Sabo muji-muji terus Bos Dadan. Bahkan dia juga sama kayak Luffy nyangka Bos Dadan ini bapak-bapak. Ternyata aslinya ibu-ibu. Sampai Bos Dadan nggak bisa nolak, akhirnya ngizinin Sabo tinggal dengan syarat bekerja keras di rumahnya. Sehabis itu trio bocil ini beranjak keluar mau berburu makanan. Tapi sebelum pergi seperti biasa Luffy selalu nggak mau disuruh Bos Dadan selesaikan kerjaannya. Sementara itu Sabo ngasih tahu sambil mengingatkan Bos Dadan mungkin saja kelompok Blue Jam bakalan datang ke sini. Karena mereka trio bocil udah ngalahin salah satu anggotanya. Mereka bertiga pun pergi berburu makanan. Selepas itu ketika di sungai, Ace dan Sabo memakan makanan hasil tangkapannya yang mereka berdua dapatkan. Sedangkan Luffy belum dapat makanan karena nggak bisa berenang sebab makan buah iblis. Ya karena nggak membantu, alhasil cuma dikasih makanan sisa oleh Sabo. Padahal Ace nggak mau Luffy dimanjain gitu. Sabo penasaran pada buah iblis yang Luffy makan. Luffy pun mencoba pamer kekuatan serangan yang kata dia nggak terkalahkan. Luffy menyebut jurusnya Gomu Gomu Fusen, bisa menangkis tembakan meriam atau serangan apapun. Awalnya sih Sabo merasa itu keren. Nah loh, pas Ace tiba-tiba nendang Luffy, malah jadi kayak bola. Akhirnya Luffy dimainin lah sama si Ace dan Sabo. Luffy yang mental ke sungai sampai tiba-tiba ada buaya yang mengintainya dari tadi memakan Luffy. Oh my god. Untuknya Luffy itu karet dikarenakan buaya itu ganggu. Ya buaya itu langsung jadi tangkapan buruan buat makanan mereka bertiga. Sehabis itu mereka bergegas bawa pulang buaya hasil tangkapannya. Tapi di tengah perjalanan Sabo ngajak Ace buat meriksa situasi ke hutan dulu. Sedangkan Luffy disuruh Ace dan Sabo membawa buayanya pulang. Nampaknya ketika Ace dan Sabo ke hutan meriksa sembunyi-sembunyi, di sana para orang-orang Blue Jam lagi berusaha cari hartanya. Untungnya hartanya udah dipindahin sebelumnya. Lagi mantau gini, Luffy bukannya nurut bawa pulang buayanya, dia malah ikut terus berisik. Untungnya Ace cepet-cepet nutup mulutnya supaya nggak ketahuan. Ada bocil bandel yang... Lanjut, trio bocil ini pun meriksa ke Great Terminal. Nampaknya di sana juga para berandalan kota dan orang-orang Blue Jam ada di mana-mana. Bener-bener ngincer nyariin mereka bertiga. Ace merasa Blue Jam frustasi kayaknya ketika trio bocil ini lagi mantau dari kejauhan. Nampaknya ada orang yang lihat mereka, sehingga mereka bertiga dikejar-kejar.
Selepas itu untungnya trio bocil ini berhasil kabur dengan selamat, dikarenakan saat ini Blue Jam udah buat semua orang di gerai terminal mengejarnya. Trio bocil ini pun berinisiatif sembunyi-sembunyi dulu, menunggu situasi keadaan jadi tenang. Hari sudah sore menjelang gelap, ketika itu Bos Dadan dan keluarga banditnya ngadain rapat buat nanganin masalah dengan bajak laut Blue Jam. Karena mereka takut bajak laut Blue Jam bakal datang, nyawa mereka pun pasti terancam. Bahkan gara-gara masalah ini, salah satu dari mereka pengen ngundurin diri dari keluarga bandit gunung. Tapi di sini intinya Bos Dadan nggak mau keluarga banditnya hancur. Tadinya sih dia berniat nyerahin trio bocil itu ke bajak laut Blue Jam, tapi percuma karena Blue Jam orangnya nggak akan puas. Pasti nyawa mereka juga terancam karena terseret-seret masalah ini. Ya Bos Dadan yang nggak punya pilihan lagi, mau nggak mau mereka harus pura-pura nggak tahu apa-apa tentang masalah ini. Setelah itu nggak berselang lama, trio bocil itu kembali pulang membawa buaya hasil tangkepannya. Mereka pun bersama-sama memasak dan memakannya. Sabo, Luffy, mereka menghabiskan hari-hari dengan bertarung melawan binatang-binatang buas di hutan dan di gunung dengan orang-orang berandalan kota dan juga bajak laut tepi teluk. Pada akhirnya orang-orang di kerajaan mendengar berita tentang keributan yang mereka bertiga buat.